Halo rekan-rekan film investor. Kali ini saya akan membahas emiten atau saham yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yaitu saham-saham yang berkaitan dengan sektor unggas atau poultry. Dan yang akan saya bahas pada video ini adalah saham Java Confit dan kode saham JPFA. Dalam beberapa waktu terakhir, saham Java mengalami pergerakan harga yang sangat baik dengan kenaikan 27,7% selama sebulan terakhir, berbanding terbalik dengan kondisi ISG yang saat ini sedang lesu. Apakah kenaikan saham Java ini dapat terus berlanjut? Apa yang melatar belakangi kenaikan saham Java? Bagaimana kualitas fundamental saham Java saat ini? Apakah ada hubungan antara kenaikan harga saham ini dengan kualitas fundamentalnya? Dan berapa sebenarnya harga wajar saham Java saat ini? Dan sebelum saya melanjutkan penjelasan saya, seperti biasa saya mau ingatkan jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai pertimbangan sendiri sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Seperti biasa, kita mulai dulu dengan kinerja fundamentalnya. Pada kuartal pertama tahun 2024, Java memperoleh penjualan sebesar 13,9 triliun. Jumlah ini naik 18% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 11,7 triliun. Kalau kita breakdown lebih rinci lagi, peternakan komersial sampai dengan saat ini masih menyumbang porsi pendapatan yang terbesar untuk konsolidasi pendapatan Java sebesar 40%. Lini usaha ini mengalami kenaikan 29% pada kuartal pertama tahun 2024. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan, hanya lini usaha perdagangan saja yang mengalami penurunan. Tetapi lini usaha lainnya, peternakan komersial, pakan ternak, produk konsumen, budidaya perairan, dan juga pembibitan unggas, semuanya mengalami kenaikan pada kuartal pertama tahun 2024. Lalu berikutnya untuk laba bersihnya pada kuartal pertama tahun 2024 sebesar 664 miliar. Jumlah ini naik 366% dari rugi yang diperoleh pada tahun yang sama pada periode yang sama tahun 2024 sebesar minus 250 miliar. Jadi pada kinerja kuartal pertama tahun 2024, Java berhasil membalikan kinerja dari yang rugi menjadi untung. Berikutnya pada sisi solvabilitasnya yang perlu kita perhatikan di sini. Pertama kita bandingkan antara ekuitasnya 13,8 triliun, lebih kecil dari total hutangnya yang sebesar 20 triliun. Tetapi di sisi lain, aset lancarnya sebesar 18,6 triliun, lebih besar daripada jumlah hutang jangka pendeknya yang sebesar 11,7 triliun. Lalu kalau kita lebih rinci lagi secara detail, jumlah hutang yang mengandung bunga sebesar 13 triliun. Jumlah ini setara dengan 63% dari total hutang atau setara dengan 71% dari aset lancarnya. Jadi memang benar total hutang atau komposisi hutang yang mengandung bunga ini lebih besar daripada hutang usaha. Tetapi sejauh ini likuiditas yang dapat dilihat dari aset lancarnya mampu membackup kualitas atau risiko dari total hutang ini atau komposisi hutang ini. Tetapi ada di sisi lain yang perlu kita perhatikan sebagai investor jika ingin masuk ke saham Java ini adalah hutangnya yang mengandung bunga, salah satunya hutang obligasi dalam mata uang dolar. Nilainya mencapai 41% dari total hutang, dari total keseluruhan hutang. Padahal selama ini pemasukan Java lebih banyak berasal dari dalam negeri, dalam mata uang rupiah. Nah hal ini tentunya akan sangat berisiko buat Java jika terjadi fluktuasi nilai tukar rupiah dalam dolar. Tapi tentunya Java selama ini sudah punya mitigasi yang tepat sasaran ya untuk risiko hutangnya dalam dolar ini. Dan memang terbukti selama ini Java tidak pernah mengalami masalah dalam hutang. Seperti misalnya ada penundaan kewajiban pembayaran hutang dan bunganya, apalagi sampai gagal bayar dan PKPU. Tidak pernah. Jadi selama ini kondisi atau kredibilitas hutang dari Java sangat terjaga. Lalu berikutnya kita perhatikan di sini, tabel ini menunjukkan histori kinerja Java selama 10 tahun terakhir. Kita perhatikan dalam 10 tahun terakhir penjualan Java selalu konsisten mengalami kenaikan, kecuali di tahun 2020, di mana ketika itu penjualan Java turun karena Indonesia sedang diserang COVID-19. Kondisi ini menyebabkan ekonomi Indonesia menjadi turun. Pada saat itu tidak hanya Java yang terdampak, tetapi juga pada semua perusahaan poultry yang ada di Indonesia. Dan dampak yang sama juga dirasakan pada semua sektor di Indonesia. Jadi memang kalau kita lihat kalau misalnya COVID ini tidak ada sebenarnya, maka kemungkinan besar kalau kita lihat dari tren 6 tahun ke belakang ya, dari tahun 2019
Maka sejatinya kinerja Java ini masih dapat terus bertumbuh dari tahun 2020, 2021 sampai dengan 2023 kalau saja tidak ada COVID-19. Jadi dari sisi penjualan sejauh ini Java tidak ada masalah ya. Yaitu artinya produk yang dihasilkan oleh Java Comfit selalu laku di pasar. Selalu dapat diterima oleh pasar. Ya memang sebagai perusahaan consumer good yang berhubungan dengan perut ya, maka memang harusnya keberadaan Java ini tidak akan lekang dimakan waktu. Tidak ada istilah old economy untuk Java karena walaupun saat ini banyak investor yang mabuk digital ya, tapi tetap saja ya yang masuk ke perut manusia itu ya memang makanan beneran, nasi beneran, ayam beneran gitu. Nggak bisa diganti dengan ayam digital tuh nggak bisa. Jadi menurut saya pribadi saham-saham seperti consumer good yang berhubungan dengan hidup manusia ya, seperti saham-saham consumer ya yang berhubungan dengan makanan dan juga minuman, itu tetap masih layak invest dan tidak bisa disebut sebagai old economy. Lalu kalau kita lihat juga Java ini sebagai salah satu perusahaan consumer good yang sudah mapan ya di tanah air, Java ini sudah mempunyai beberapa brand yang cukup kuat di pasar. Pada lini usaha pakan ternak misalnya ada merek Comfit dan juga ada produk turunannya untuk makanan dengan brand So Good. Semua nilai ini merupakan salah satu nilai tambah tersendiri ya buat Java yang membuatnya itu dapat bertahan di pasar. Tapi di sisi lain, kita perhatikan di sini walaupun kinerja penjualannya naik konsisten terus ya setiap tahunnya, kecuali untuk tahun 2020 tadi ya, maka tidak begitu dengan laba kotornya. Kita perhatikan di sini, terutama pada grafik yang di bawah kanan ya. Kinerja laba kotor terlihat berfluktuasi naik turun. Nah maksud saya di sini kalau kita bandingkan dengan grafik penjualan naik terus, kecuali itu ya tahun 2020, maka kinerja laba kotor tidak sekonsisten penjualannya. Nah ini ada beberapa hal yang mempengaruhi ini ya. Nah kita coba sekedar flashback ke belakang ya. Kinerja Java ini memang sempat mengalami pasang surut ya, terutama yang paling terdekat itu kemarin akibat pandemi COVID-19 yang sudah saya jelaskan tadi. Pada era COVID-19 dan setelahnya, daya beli masyarakat masih lemah sehingga menurunkan permintaan akan live bird atau DOC nih, anak ayam usia sehari. Itu salah satu lini usaha yang cukup besar kontribusinya untuk pendapatan dari Java. Nah di saat yang bersamaan produksi yang kembali lancar ya pasca COVID, jadi setelah COVID itu perusahaan dapat lebih banyak lagi atau normal lagi lah produksinya. Tetapi hal ini tidak bisa terserap sepenuhnya oleh pasar sehingga pada akhirnya terjadilah apa yang disebut sebagai oversupply. Kondisi ini menyebabkan harga DOC ya, anak ayam usia sehari tadi anjlok sangat parah terutama yang terjadi pada tahun 2023 yang kemarin. Nah itu dari sisi oversupply DOC ya. Kemudian berikutnya itu dari sisi bahan baku ya, terutama untuk pakan ya, bahan baku pakan. Java sendiri dalam hal ini mengalami tantangan yang berat dengan naiknya harga jagung dari yang biasanya sekitar 5.000 sampai dengan 5.500 naik sekitar hampir mencapai sekitar 9.000-an pada tahun 2021, 2022 dan juga 2023. Hal ini mengakibatkan margin kotor hampir semua lini usaha mengalami penurunan yang sangat signifikan. Biaya pakan ternak sendiri mencakup sekitar 60% sampai dengan 70% dari biaya produksi ayam. Secara lebih khusus lagi, sekitar 40% komponen bahan baku pakan ternak berasal dari jagung. Sehingga fluktuasi harga bahan baku jagung dan juga bungil kedelai ya yang sebesar 25% sangat berpengaruh terhadap kinerja Java secara keseluruhan. Nah kita perhatikan pada grafik pergerakan harga jagung yang saya tampilkan ini, kita perhatikan harga jagung internasional yang biasanya berada di kisaran 300 sampai dengan 400 pada kurun waktu 2020 sampai 2023 naik hingga mencapai sekitar 700-an per bushel. Kondisi inilah yang membuat Java dan juga dua saham poultry lainnya ya, yaitu Main dan juga Cepin, mengalami kinerja yang kurang memuaskan pada kurang lebih 3 tahun belakangan lah. Tapi seperti yang Anda lihat sendiri ya di tabel ini atau di grafik ini, saat ini kan terjadi penurunan hampir semua komoditas di dunia ya. Batu bara, nikel sempat turun ya, walaupun sekarang naik lagi. Dan hal ini juga ternyata tidak hanya terjadi pada komoditas mineral saja, tetapi juga terjadi pada komoditas makanan ya, salah satunya jagung. Anda perhatikan sekarang jagung, data yang diambil pada awal bulan Mei ini memperlihatkan harga jagung yang sudah turun hingga sekarang sudah mencapai level 447 atau kurang lebih hampir sama lah dengan harga tertingginya pada historinya ya. Jadi tidak lagi setinggi dulu yang di atas 700, bahkan sempat menyentuh angka 800.
Sehingga jika kondisi ini tetap berlangsung ya sampai dengan akhir tahun, maka jika di sisi lain daya beli masyarakat tetap stabil, dapat tetap terjaga lah, tidak turun lagi minimal, maka kinerja Java ya saya prediksikan akan lebih baik daripada tahun lalu, terutama untuk beberapa kuartal ke depan. Lalu ada perkembangan terbaru juga dari sisi harga DOC ya. Anak ayam usia sehari dan juga ayam potong dalam beberapa waktu terakhir naik ya. Memang naiknya itu berkaitan dengan lebaran, tetapi di sisi lain juga karena permintaan juga yang sudah mulai pulih dan juga di sisi lain untuk bahan bakunya itu menurun, maka kondisi ini dapat lebih membuka peluang bagi kinerja Java ke depan akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nah, setelah kita membahas mengenai fundamental dan juga prospek saham Java ya, sekarang kita akan lihat berapa sebenarnya harga wajar saham Java. Anda perhatikan grafik di samping menunjukkan PBV saham Java. Garis berwarna hijau yang disebut sebagai mean PBV di sini menunjukkan bahwa saham Java dalam 3 tahun terakhir biasanya dihargai oleh pasar dengan PBV sebesar 1,35 kali. Nah, untuk saat ini, pada saat video ini dibuat pada tanggal 26 Mei ya, harga saham Java itu 1435. Pada harga 1435, PBV Java itu 1,21 kali. Jadi saat ini posisi saham Java masih terlihat lebih rendah daripada rata-ratanya selama 3 tahun terakhir. Kita mencari harga wajarnya dengan cari dulu BVS ya, book value per share, yang kita dapat dari jumlah ekuitas dibagi dengan jumlah sahamnya. Kita dapat angka 1183. Angka ini lalu kita kalikan dengan rata-rata PV-nya selama 3 tahun terakhir. Kita dapat harga wajar saham Java sebesar 1597. Lalu kalau kita bandingkan dengan harga saat video ini dibuat ya, tanggal 26 Mei tahun 2024 1435, maka saat ini saham Java sedang memberikan kita MOS atau margin of safety sebesar 10%. Nah, saya sendiri menilai bahwa jika kita mau aman ya, sebaiknya kita masuk itu berdasarkan dari MOS ini. Kalau kita lihat, sebaiknya kita tunggu sampai MOS ini mencapai lebih dari 20%. Yang itu artinya harga semakin menurun, itu artinya MOS-nya itu semakin besar. Dan ketika MOS-nya semakin besar, maka peluang cuan kita semakin besar dan juga di sisi lain dapat menjaga kita dari fluktuasi harga. Jadi di sini pada perhitungan yang lainnya, kalau mau kita bersabar, kita harus tunggu sampai saham Java sekitar 1200-an lah. Atau lebih bagus lagi di bawah 1200. Pada saat kisaran harga seperti itu, maka saham Java dapat memberikan kita MOS di atas 20% ya. Kalau 1200 itu lebih tepatnya 24,8%, 86%. Nah, ini merupakan MOS yang cukup aman atau cukup baik lah untuk kita masuk pada level ini, yang dapat memberikan kita semacam tameng yang memadai lah untuk fluktuasi harga ke depan. Oke, sekian dulu informasi kali ini, semoga bermanfaat. Salam Value Investor.